Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang terhormat yang ada di dalam tim penilai internal, pada pagi hari ini izinkan saya untuk memaparkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Kejaksaan Negeri Merangin. Terimalah semangat kami dalam bentuk yel-yel berikut ini. Kejaksaan Negeri Merangin siap menuju wilayah bebas dari korupsi. Kami siap membangun WBK dengan komitmen kinerja berbasis etik, pelayanan prima, bebas dari korupsi, terus bergerak dan berkarya untuk bangsa. Membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Kejaksaan Negeri Merangin, kami membangun 6 area perubahan. Yang pertama yaitu manajemen perubahan. Kami melakukan pembangunan secara internal dan eksternal. Di internal, kami melakukan kesepakatan untuk menandatangani komitmen bersama, kemudian membentuk tim reformasi birokrasi yang dipilih melalui syarat dan satu proses. Kemudian kami juga melakukan pemilihan agen perubahan yang melaksanakan rencana aksi dan juga rencana tindak yang selalu dilakukan rapat pemantauan dan evaluasi setiap minggu sehingga terukur apa yang dapat dikerjakan. Untuk rencana aksi kami melakukan dalam 3 tahap. Yang pertama jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Kenapa kami melakukannya? Supaya pembangunan ini terukur dan terarah. Untuk eksternal, kami melakukan sosialisasi ke pihak eksternal menyatakan bahwa Kejari Merangin membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kemudian area kedua, penataan tata laksana, kami juga melakukan pembangunan di internal dan eksternal. Di internal kami mengedepankan disiplin jam kerja, kemudian penataan ruangan, menata ruang kerja, memisahkan ruang umum dengan adanya access door, kemudian mempersiapkan ruang kerja yang nyaman bagi pegawai. Kami menggunakan sarana IT. Yang pertama, IT yang kami gunakan, kami sudah menggunakan penataan arsip dengan e-office, kemudian adanya e-disposisi yang dapat dilakukan oleh pemimpin ketika tidak berada di kantor, berada di luar kantor karena satu keperluan lapangan, dia dapat melakukan disposisi secara langsung. Untuk PTSP kami ada e-tamu, di mana ada pendataan para tamu, bisa juga melalui website Kejari Merangin dari handphone atau gadget masing-masing. Ada dokumentasi penerapan informasi dengan adanya TV informasi yang dapat dilihat oleh publik pada pelayanan PTSP. CMS, kami ada Pidum dan Pisus, kemudian SIMKARI, aplikasi modern di website melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Kami juga melakukan penerapan SOP yang berinduk pada SOP pusat. Kami membentuk alur pelayanan sebagaimana terdapat di sini, ada di bannernya, kemudian standar operating prosedur yang menggambarkan adanya pelayanan di pelayanan terpadu satu pintu Kejaksaan Negeri Merangin. Selanjutnya penataan manajemen sumber daya manusia. Sama dengan yang pertama dan kedua, kami juga melaksanakan pembangunan untuk internal dan eksternal. Apa yang dilakukan secara internal? Yang pertama adanya perencanaan kebutuhan pegawai yang kami usulkan ke Kejati langsung untuk mengisi jabatan kasubsi yang masih kosong ataupun men-change atau merubah pejabat-pejabat jika terlalu lama di dalam satu posisi. Untuk pola mutasi internal kami melakukan rotasi para TU, CPNS dan calon jaksa setiap 4 bulan sekali dengan menempatkan kasubsi sesuai dengan tusinya. Pengembangan pegawai berbasis kompeten, kami mengirimkan para pegawai untuk ikut diklat termasuk kami sendiri pernah mengikuti in-house training. Kemudian penetapan kinerja individu berbasis pada anggaran, sampai dengan saat ini kinerja di Kejari Merangin berbasis anggaran, kami sudah menyelesaikan tugas hampir 70%. Kemudian adanya penegakan aturan disiplin dan kode etik, disiplin masuk keluar kantor, kemudian penerimaan remun sesuai aturan. Adanya sistem informasi kepegawaian dalam SIMKARI yang kami selalu isi dan akses sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian pembangunan akuntabilitas kinerja yang merupakan pembangunan area keempat. Di sini keterlibatan pimpinan sangat berperan aktif. Kami langsung memimpin rapat-rapat ketika kami harus menyelesaikan bagaimana menetapkan rencana kinerja, menyusun rencana kinerja, memantau pencapaian kinerja, membuat laporan akuntabilitas kerja. Kemudian pengisian LHKPN yang sudah 100% di Kejari Merangin, kemudian juga adanya smart money secara berkala, pengecekan
penyerapan anggaran dan pengembangan website secara periodik dan berkala di Kejari Merangin. Karena itu Bapak dan Ibu yang terhormat bisa melihat bahwa Kejari Merangin mempunyai website yang sangat aktif, terutama di dalam YouTube, kemudian Instagram, dan hal-hal yang berkaitan dengan media sosial. Di sini ada terlihat bagaimana website Kejari Merangin, terdapat ada itamu, survei, PTSP, barang bukti, aku di matamu, channel YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook ini sangat aktif Bapak Ibu yang terhormat. Kemudian pembangunan kelima, penguatan pengawasan. Di sini pekerjaan yang kami lakukan berkaitan dengan itu yaitu melayani sesuai dengan tugas dengan ikhlas dan gratis. Yang jelas public campaign yang pertama kami lakukan, kami masang spanduk dan banner, kemudian semangat anti korupsi pada tulisan di atas meja seperti Bapak Ibu lihat yang saya perlihatkan saat ini ada di setiap meja para pegawai di kantor Kejaksaan Negeri Merangin. Kemudian kami menggunakan pin ini sebagai tanda bahwa kami sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, dan ini dipergunakan oleh semua pegawai yang ada di sini, dan setiap orang yang berhubungan dengan Kejaksaan Negeri Merangin akan kita berikan pin tersebut. Kami juga melakukan public campaign melalui penulisan grafiti yang dilakukan oleh anak-anak SMA dan pelajar, di mana mereka dapat melakukan penulisan grafiti atau mural grafiti ini dengan tema anti korupsi dan mendukung kami dalam pembangunan wilayah bebas dari korupsi. Untuk sistem pengawasan internal, kami mempunyai CCTV yang terintegrasi dengan HP Kasatker. Ini Bapak Ibu yang terhormat, saya bisa melihat keadaan kantor 24 jam. Kemudian adanya pengawasan berkala dari pengawasan Kejati, Jambi, dengan supervisi, kemudian ada buku biru juga dari Kejagung beberapa waktu yang lalu. Berkaitan dengan aplikasi lapor jaksa yang ada hubungannya dengan whistleblowing system, kami mempunyai pengaduan masyarakat dalam wifi kami, kemudian ada Halo Jaksa, bisa lapor langsung kepada Kasatker saat ini, dan adanya kotak pengaduan yang kami letakkan di depan kantor. Selanjutnya, apa hasil dari ini semua? Kami dapat menilainya melalui aplikasi Aku di Matamu. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang juga kami lakukan secara internal dan eksternal. Di sini telah terbangun ruang pelayanan terpadu satu pintu yang mengutamakan kerja cepat, efisien, dan tuntas dengan aplikasi dalam portal website Merangin. Sebagaimana Bapak lihat di sini, kami juga membangun sarana prasarana yang memadai. Kemudian ada pelayanan-pelayanan sesuai bidang tugas masing-masing. Dari semua pelayanan yang ada, Bapak Ibu yang terhormat, ada program unggulan yang kami unggulkan pada saat kami melakukan pelayanan. Yang pertama adalah Cafe Pojok Adiaksa. Sebagai perwujudan dari apa yang dilakukan oleh anak-anak pelajar tadi pada saat public campaign, kami membentuk Cafe Pojok Adiaksa, di mana di tempat tersebut kami bisa melakukan pelayanan baik kepada penyidik, kemudian para pelajar, mahasiswa, ataupun kegiatan lain yang bisa menggunakan ruangan itu sehingga lebih santai dan tidak ada rasa takut. Kemudian penyuluhan hukum terhadap suku anak dalam. Penyuluhan hukum terhadap SAD ini kami lakukan berkaitan di Merangin ini ada 16 komunitas suku anak dalam dengan 16 tumenggung. Kami mengunjungi mereka sebagai satu perwujudan bahwa kami sangat peduli dengan mereka yang memang masih buta hukum dan sampai saat ini masih memerlukan uluran tangan kita di dalam memberi pengertian berkaitan dengan penyuluhan hukum. Jaksa jaga hutan adat. Di Merangin ini salah satu yang paling ditakutkan adanya terjadinya karhutlah, kebakaran hutan. Dengan adanya hutan adat, kami mendampingi para kepala desa yang mempunyai hutan adat untuk menjaga hutan adatnya. Kami juga ikut apa yang disebut dengan program mereka dengan adopsi pohon. Kemudian Kijama atau Klinik Jaksa Masyarakat ini dibuka setiap hari Selasa dan Kamis. Kijama ini pada kenyataannya bukan hanya dapat digunakan oleh pegawai saja, tapi kami juga menggunakannya untuk orang luar dan membolehkannya, dan itu juga gratis. Ini kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Selanjutnya, klinik hukum online. Mengatasi masa pandemi ini tentu tidak banyak orang yang berani bepergian. Karena itu kami membuka klinik hukum online via Zoom yang dapat mengatasi jarak jauh sehingga tidak menjadi kendala untuk berkonsultasi. Berkaitan dengan ini kami juga sudah mensosialisasikannya melalui YouTube dan
radio, serta beberapa medsos yang kami punya. Bapak Ibu yang terhormat, apa perwujudan kami dalam klinik jaksa masyarakat adalah adanya vaksin COVID-19 bagi manula. Berkaitan dengan hal ini, kami bekerja sama dengan Kabupaten Merangin, sudah hampir 200 lebih manula yang divaksin di Kejaksaan Negeri Merangin dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dan 28 hari sekali kami membukanya untuk melaksanakan vaksin lanjutan. Bapak Ibu yang terhormat, demikian yang bisa kami sampaikan apa yang kami kerjakan di Kejaksaan Negeri Merangin dalam membangun wilayah bebas dari korupsi. Semoga Bapak Ibu apa yang kami lakukan ini berkenan bagi Bapak Ibu, dan kami mohon maaf jika ada kata perbuatan yang kurang berkenan, saran dan dukungan dari Bapak Ibu di tim penilai internal sangat kami butuhkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan.